Misteri Sumur Tujuh Karanghawu, pesona alam dan jejak legenda di pantai Sukabumi. Sebuah kisah bertahan lintas generasi tentang Sumur Tujuh, yang kini menjadi magnet bagi mereka yang mencari ketenangan, keberkahan, hingga sekadar mengagumi keindahan alam yang berpadu dengan aura mistis di tepi pantai Karanghawu, Sukabumi. Sumur Tujuh ini berada di Kecamatan Cisolok, Kabupaten Sukabumi. Konon sumur-sumur tersebut terbentuk secara alami dari proses geologi selama bertahun-tahun. Namun, cerita yang berkembang di masyarakat jauh lebih menarik daripada sekadar fakta ilmiah. Air dari masing-masing sumur dipercaya memiliki khasiat tersendiri, ada yang diyakini membawa keberuntungan, menyembuhkan penyakit, hingga memudahkan urusan jodoh. Setiap tahunnya, terutama menjelang bulan-bulan tertentu yang dianggap sakral, pengunjung datang untuk berziarah atau menjalani ritual. Sebagian besar dari mereka membasuh muka, membasahi tangan, atau bahkan mandi di dalam sumur dengan harapan mendapatkan berkah. Para wisatawan pun tak menampik ragam kisah mistik yang menaungi kawasan ini sudah terkenal di kalangan pecinta wisata spiritual. Menurut salah seorang wisatawan, tak sedikit pula yang mengaitkan keberadaan sumur ini dengan para petapa atau sosok-sosok spiritual yang konon pernah bertapa di tempat ini. Namun di luar kisah-kisah mistis yang ada, Sumur Tujuh juga menawarkan panorama yang memanjakan mata. Dari tebing Karanghawu, pengunjung bisa menyaksikan matahari terbenam yang menghamparkan cahaya keemasan di atas lautan. Deburan ombak yang menghantam karang menambah kesan dramatis, seakan alam sedang bercerita tentang rahasia yang tersimpan di balik batu dan air. Tahun 1975, Abun Setiawan meneruskan peran neneknya, Umi Enah, sebagai juru kunci kawasan Karamat Gunung Winarum Karanghawu. Saat itu, kawasan ini masih jauh dari modernisasi. Bahkan jalan dari Gunung Winarum ke Karanghawu masih berupa tanah yang licin dan sulit dilalui. Abun mengenang bagaimana pada suatu malam, sebuah bus penuh penumpang dari Bandung Ciwidey tiba di Sumur Tujuh. Mereka berniat melakukan ritual mandi malam, namun medan yang sulit menjadi kendala. Waktu itu nenek tidak bisa turun. Beliau menugaskan saya untuk membantu, kenang Abun. Dari peristiwa itulah, pada tahun 1977, Abun dan neneknya menciptakan Sumur Tujuh. Awalnya, kawasan itu hanya terdiri dari 7 cekungan alami yang disebut Tancang Tujuh. Melihat kebutuhan pengunjung akan tempat mandi yang lebih mudah diakses, mereka membangun akses jalan menuju 7 kolam alami yang kini dikenal sebagai Sumur Tujuh. Meskipun popularitasnya tak setenar tempat wisata lain di Palabuhan Ratu, Sumur Tujuh tetap memiliki daya tarik tersendiri. Bagi mereka yang percaya, tempat ini lebih dari sekedar destinasi wisata. Ia adalah perpaduan antara keindahan alam, sejarah, dan warisan spiritual yang masih dijaga hingga kini. Entah sebagai tempat perenungan, ritual, atau sekadar menikmati suasana, Sumur Tujuh tetap menyimpan daya tarik yang tak pernah pudar.